teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Banjar TV dengan nama Habar Fotografi. Nah, teman-teman, acara ini ditayangkan di Banjar TV setiap hari Rabu malam atau malam Kamis. Jamnya adalah jam 9 malam. Jadi, teman-teman jangan lupa ya untuk menyaksikan di Banjar TV Habar Fotografi setiap hari Rabu malam jam 9. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih ternyata tidak sempat menonton di hari Rabu malam itu, mungkin kelupaan, ketiduran gitu ya, atau mungkin lagi sibuk gitu ya. Jadi jangan takut nih teman-teman. Teman-teman nanti bisa menyimaknya melalui channel YouTube-nya Banjar TV. Nanti teman searching aja di YouTube, searching Banjar TV. Nah, lalu baru teman-teman cari Habar Fotografi. Di sana semua episode ada. Jadi siapa tahu nih teman-teman ketinggalan banyak episode ya kan. Rabu kemarin, bulan kemarinnya lagi. Wah, banyak sekali ketinggalannya. Jadi sharing-sharingnya juga banyak yang ketinggalan dong. Nah, makanya jangan takut nih teman-teman. Teman-teman bisa menyimaknya melalui YouTube-nya Banjar TV. Nanti channel YouTube-nya di-subscribe ya, terus di-like ya. Oke. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang membutuhkan narasumber atau trainer pada acara-acara nih kayak workshop-workshop fotografi gitu ya, atau workshop-workshop digital marketing gitu. Teman-teman bisa hubungin saya melalui WhatsApp saya atau melalui Instagram saya. Boleh di komen atau boleh di inbox, di DM gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman mau mengadakan workshop-workshop tentang fotografi, tentang digital marketing ya, boleh hubungin saya deh. Ya, nanti kita bicarakan waktunya kapan, semoga nanti kita bisa melakukan workshop bersama-sama. Baik teman-teman, untuk episode kali ini kira-kira apa nih yang akan saya uraikan ya? Semoga teman-teman penasaran nih. Jadi setiap minggu penasaran mau nonton ya kan? Nah, untuk kali ini saya akan membicarakan tentang mode yang ada di kamera kita. Ada di kamera DSLR maupun di kamera mirrorless gitu ya. Biasanya ini ada di kamera DSLR maupun mirrorless. Bedanya paling simbolnya agak beda sedikit lah dengan merek-merek. Misalnya kita menggunakan merek Canon, merek Nikon, merek Sony, yang merek-merek tentang merek kamera ya. Mungkin ada perbedaan sedikit tapi tidak terlalu mencolok gitu ya. Jadi kebetulan saat ini saya menggunakan merek Canon. Jadi saya bawa kamera Canon, nanti teman-teman bisa membandingkan dengan merek kamera teman-teman semua gitu ya. Tapi jangan takut ya, tadi sekali lagi jangan takut, pasti perbedaannya tidak terlalu mencolok kok simbolnya gitu. Nah, sekarang mari kita coba untuk menyimak apa aja mode yang ada pada kamera kita. Teman-teman, pada umumnya kamera kita DSLR maupun mirrorless gitu ya, ada di kamera itu ada seperti ini ya. Nah, ini adalah modenya, kita mau mode apa gitu. Nah, secara umum mode kamera yang sering terdapat pada kamera itu dibagi menjadi 3 secara umum loh ya. Jadi secara umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mode otomatis, lalu yang kedua adalah mode semi otomatis, lalu yang ketiga adalah mode manual ya. Jadi untuk mode otomatis itu biasanya ada di kamera ini modenya termasuk auto. Biasanya simbolnya di sini auto, lalu kemudian A gitu ya. Lalu ada portrait, terus ada juga makro, portrait,
simbolnya di sini biasanya gambarnya itu kayak sebenarnya nggak betul nampak ya, apalagi kalau kecil gitu ya. Gambarnya kayak kotak gitu, terus ada kayak manusia gitu ya. Nanti bisa ditayangkan deh. Tapi biasanya kelihatan di sini di layar kita, kelihatan di atas sini modenya apa gitu. Ada disebutkan di situ. Jadi biasanya yang namanya otomatis itu modenya di auto, di portrait, di makro, di landscape, di spot atau action, terus juga di night shoot. Nah, jadi semua itu ada di sini ya. Di sini ada simbol-simbolnya. Nanti simbol landscape itu kayaknya kayak gambar gunung gitu loh. Terus potret itu muka manusia. Terus juga makro itu kalau nggak salah bunga sih, kalau nggak salah simbolnya gitu, bunga di sini. Nah, jadi itu termasuk dalam mode otomatis. Artinya otomatis ini kita langsung bisa, dalam mode auto ini seluruh settingannya itu sudah diatur oleh kamera kita. Jadi kita tidak perlu mengatur-ngatur lagi yang segitiga exposure. Ingat ya, dasar dari fotografi itu adalah segitiga exposure yang harus kita atur. Ya, ditambah white balance ya. Jadi ISO, aperture dan juga shutter speed itu sudah otomatis diatur oleh kamera kita. Kita mau moto apa nih? Kita setting di auto, terus kita mau moto benda apa, dia nanti di sini akan menyeting sendiri. ISO-nya berapa, speed-nya berapa, aperture-nya berapa. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur-ngatur. Nah, itu mode auto. Termasuk juga nanti settingannya adalah di white balance dan juga fokusnya. Semua adalah auto, secara otomatis disetting oleh kamera kita. Nah, termasuk juga kayak portrait. Jadi kalau kita misalnya memilih mode portrait itu ya secara otomatis aperture yang besar atau nilai f-nya kecil ya. Aperture besar itu f-nya kecil ya. Nah, itu akan diatur oleh kamera kita. Nah, dia akan otomatis aperturnya itu akan di f yang paling kecil angkanya. Misalnya lensa kita menggunakan f-nya 2, paling kecil 2 ya. Atau 2,8 atau 1,4, 1,8, paling kecil berapa nih? Lensa kita mungkin paling kecil di 1,8 misalnya. Nanti dia otomatis di 1,8 aperturnya. Nah, itu kalau untuk kita menggunakan di potret. Modenya di sini potret gitu. Lalu ingat ya, itu berarti kita mau memoto orang secara tunggal gitu, potret ya. Seseorang kita foto sendirian, tunggal kita foto dengan menggunakan potret. Boleh manusia, boleh itu subjeknya misalnya binatang, atau misalnya subjeknya adalah benda, asal dia tunggal. Kita gunakan mode potret. Nah, berikutnya juga di auto ini misalnya kita menggunakan foto makro. Ya, mode makro. Mode makro ini artinya kita mau memoto benda yang lebih dekat gitu, mendekat kita jaraknya dengan objek. Jadi antara kamera dengan objek kita itu kita mendekat. Nah, kita menggunakan mode makro. Nah, itu kalau kita menggunakan mode makro ini fokus akan lebih sulit karena apa ya? Dia memang tingkat deep opilnya lebih dalam gitu, fokusnya sangat sempit sekali gitu. Jadi biasanya ya saya sih menyarankan kalau kita menggunakan mode makro ini kita memakai tripod gitu, karena otomatis nanti dia memakai deep opil yang sempit gitu, terus akhirnya shutter speed kita akan kecil sekali gitu loh angkanya. Jadi ada getaran sedikit nanti goyang. Hasilnya juga akan tidak tajam, itu kalau mode makro. Lalu berikutnya mode otomatis berikutnya yang kita misalnya gunakan untuk yang ada di sini adalah landscape tadi ya, yang gambar gunung gitu. Biasanya gambar gunung sih, kalau nggak salah nih gambar gunung gitu. Nah, kalau kita taruh mode kita di gambar gunung itu tadi, itu artinya modenya adalah mode landscape. Nah, jadi ini kebalikannya dari potret. Kalau potret tadi F-nya kecil gitu ya, di F-nya paling kecil angkanya. Bukaan besar kalau kita bilang ya. F kecil itu bukaan besar. Sering orang ngomong bukaannya berapa. Nah, kalau orang nggak ngerti, apa sih ini bukaan? Bukaan itu sama dengan aperture, dan itu kebalikannya ya. Kebalikannya yaitu kalau
bukaan besar, F-nya kecil, ya. Nah, jadi kalau landscape itu dia kebalikan dari potret. Kalau potret misalnya F-nya dengan bukaan besar, kalaunya landscape ini F-nya angkanya besar, tapi istilahnya bukaan kecil itu namanya. Nah, itu landscape. Jadi nanti dia akan otomatis bukaannya besar gitu loh. Lalu kemudian ada juga mode action atau spot gitu ya, gambarnya gambar orang lari biasanya gitu. Nah ini biasanya kalau kita gunakan untuk moto-moto spot gitu yang bergerak dengan cepat atau balapan mobil atau binatang liar gitu, bisa kita gunakan itu. Jadi mode ini menangkap objek yang bergerak dengan menaikkan shutter speed dan ISO. Jadi ISO-nya nanti otomatis terangkat dan speed-nya pun otomatis terangkat, otomatis oleh kamera kita. Makanya itu namanya mode otomatis. Yang berikutnya lagi adalah mode otomatis itu adalah night shoot di dalam sini ya. Di night shoot. Night shoot itu foto kalau kita menggunakan shutter speed dengan shutter speednya rendah gitu, pencahayaannya kurang gitu ya. Jadi ini digunakan untuk memotret dengan kondisi pencahayaan yang kurang. Namanya juga night ya. Night kan cahayanya sedikit gitu loh. Jadi digunakan mode night shoot. Di sini gambarnya biasanya manusia, lalu ada gelap-gelapan gambar lampu apa gitu di ujung kepalanya sini. Nah, jadi dia nanti otomatis shutter speednya jadi lambat, kecil sekali. Nah, ini biasanya digunakan lebih aman lagi menggunakan tripod ya, biar nggak blur gitu. Nah, sekarang yang berikutnya adalah mode aperture priority atau A simbolnya, atau kadang ada yang AV, aperture priority. Sebenarnya priority-nya pakai P. Nah, tapi yang diambil V-nya, AV. AV gitu. Nah, di AV ini kita bisa memakai artinya aperture priority. Mode ini memberikan kontrol di kamera kita ini secara manualnya, settingan aperture dan secara aperture kita secara manual mengaturnya ya. Sedangkan kamera akan memilih settingan yang lebih otomatis untuk shutter speed, white balance, ISO. Nah, itu adalah otomatis diatur oleh kamera. Sedangkan untuk aperture kita mengatur sendiri, makanya namanya aperture priority. Jadi aperture kita yang mengatur secara manual. Sedangkan sedangkan yang lain-lain ISO, white balance apa itu secara otomatis diatur oleh kamera kita. Makanya namanya termasuk ini semi otomatis. Karena separuh dikerjakan oleh kamera, separuh lagi otak kita gitu. Nah, itu adalah AVI ya. Nah, berikutnya lagi ada mode di sini shutter priority, atau bisa juga kalau singkatannya bukan SV ya, tapi TV. Kenapa jadi TV? TV itu singkatan dari time value gitu. Jadi sebenarnya itulah shutter priority. Jadi kita yang mengatur shutternya, mau shutter berapa gitu. Kalau tadi AV, aperture yang kita atur. Kalau shutter atau TV itu kita mengatur shutternya ya. Jadi sama, semi, separuh manual, separuh lagi adalah otomatis. Nah, itu tadi baru kita bicarakan satu lagi nih ya, yang auto, yang semi gitu, semi otomatis ini yaitu mode P. Jadi kalau mode P ini sebenarnya hampir mirip dengan mode auto ya. Tetapi mode P atau program, kita menyebutnya P atau program, singkatan dari program, memberi sedikit pengaturan secara manual terhadap aperture, shutter speed dan ISO. Jadi ada masih sedikit pengaturan-pengaturannya gitu. Tapi sudah mirip dengan auto. Kebanyakan orang pakai P ini mirip aja sebenarnya dengan auto tadi. Dia sudah mengatur beberapa pilihan di ISO, di ini. Jadi kalau kita mengatur salah satu saja, yang ISO dan misalnya kita mengatur shutter speed saja, ISO dan aperture dia akan otomatis. Atau kita mau mengatur di shutter speed, aperture dan ISO yang akan mengikuti. Jadi gitu, salah satu kita bisa pilih yang mana yang mau kita atur, yang lain mengikuti. Makanya namanya juga termasuk semi otomatis.
Nah, itu tadi teman-teman baru saya bicara yang auto dan yang semi auto. Masih ada satu lagi nih yang manual ya kan. Kira-kira waktunya cukup nggak ya? Baik teman-teman, kalau misalnya waktunya tidak cukup, kita lanjutkan episode berikutnya ya. Tapi saya bicara dulu aja ya, karena tinggal satu aja lagi loh. Yang mode-mode manual. Oke, untuk mode manual ini, manual itu simbolnya M, ya, simbolnya M. M artinya manual. Jadi M ini memberikan kontrol yang sepenuhnya kepada kita sebagai fotografer, mau mengatur bagaimana, mau memilih settingannya seperti apa yang kita inginkan. Misalnya shutter speed-nya mau berapa, ISO-nya mau berapa, aperture-nya mau berapa, white balance-nya maupun flash-nya dan lain-lain sebagainya ya kan. Jadi apabila kita termasuk orang yang sudah percaya diri memoto dengan manual, mengatur sendiri, silahkan teman-teman. Jadi tapi saya pun menyarankan buat teman-teman apabila ingin level dalam pengetahuan fotografinya meningkat, lebih baik kita menggunakan mode manual, karena dengan begitu kita semakin melatih pengetahuan kita bagaimana cara menggunakan kamera kita sendiri gitu, terutama kamera sendiri ya, jangan memikirkan kamera orang lain gitu loh. Kamera kita sendiri nih harus kita kuasai, di mana letak ini, letak itu, letak ini. Episode kali ini saya baru membicarakan mode yang ada di atas, belum lagi tombol-tombol yang lainnya ya. Semoga kita sempat membicarakan tentang itu nanti di episode berikutnya. Oke teman-teman, kayaknya sudah cukup sekian saya membicarakan atau sharing tentang mode yang ada di kamera kita. Nah teman-teman mulai sekarang diutak-atik tuh mode-modenya, udah coba-coba ya, seperti yang tadi saya sharing. Nah, mudah-mudahan dengan sharing saya ini pengetahuan teman-teman semakin bertambah dan semakin ingin lebih banyak lagi pengetahuan tentang baik itu kamera maupun yang lain-lain. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa acaranya di hari Rabu malam jam 9, Habar Fotografi di Banjar TV. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.